Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat kepada Bapak Ibu yang berbahagia yang barangkali sudah bergabung ya di sesi tentunya pada malam hari ini. Sungguh sangat berbahagia dan satu kehormatan kembali untuk saya dengan Tomo dari tim Ciputra Life Academy yang sedianya dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu para members yang bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Malam ini tentunya menjadi malam yang eksklusif ya bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Karena di tengah-tengah kita ini sudah hadir narasumber yang cukup luar biasa yang kebetulan kita sudah undang dari jauh-jauh hari, akan mengajak sedikit ya nanti untuk berbagi, untuk sharing tentang ilmu pengetahuannya. Beliau ini merupakan salah satu direktur kemahasiswaan dan juga dari kepala jurusan teknologi informasi di salah satu universitas terkemuka ya, tentunya universitas swasta terkemuka di Jakarta. Dan beliau nantinya akan sedikit sharing tentang apa itu digital marketing dan bagaimana cara supaya nanti digital marketing ini dapat dimaksimalkan menjadi salah satu upaya peningkatan tentunya untuk peningkatan bisnis dan wirausaha bagi Bapak Ibu semuanya nanti sebagai member di Ciputra Entrepreneurs Club. Saya perkenalkan dahulu, tapi sebelumnya saya sapa dahulu Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Sebelumnya jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah di share melalui kolom chat atau kolom pesan. Tak lupa kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir di link yang telah disediakan di kolom pesan atau di kolom chat. Pertama-tama saya sapa dulu, di sini telah hadir Bapak Ibu semua ya, para member di Ciputra Entrepreneurs Club. Ada Bapak Jimmy Prastio. Selamat malam Bapak Jimmy. Sehat Pak, Bapak beserta dengan keluarga tercintanya Pak di rumah. Amin ya Pak ya. Lalu kemudian ada Bu Sri Wahyuningsi. Selamat malam Ibu. Dan tentunya kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir ya tentunya ya pada malam eksklusif di malam hari ini. Dan tak lupa saya sapa di sini ada salah seorang leader kita, ada Bapak Gani Sitincak ya. Bapak, selamat malam Bapak Gani beserta keluarga tercintanya. Sehat Bapak ya, amin. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, saya perkenalkan narasumber kita yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Beliau ini salah satu direktur kemahasiswaan dan juga merangkap sebagai kepala jurusan di salah satu fakultas teknik informatika atau teknologi informasi di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Saya perkenalkan sudah hadir di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu ya, Bapak Untung Supriyadi. Selamat malam Bapak Untung. Selamat malam Mas Tomo, apa kabar? Luar biasa Pak, alhamdulillah sehat, sejahtera semuanya untuk keluarga tercinta Bapak. Dan juga tentunya untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir. Walaupun tidak saya sebutkan satu persatu ya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya untuk Bapak Ibu semua, para rekan-rekan member di Ciputra Entrepreneur Club. Selamat malam semuanya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia di malam hari ini, saya langsung saja perkenalkan Bapak Untung. Mungkin boleh sedikit bercerita Pak. Topik malam ini nih sepertinya sangat menarik sekali ya Pak ya, tentunya untuk mensupport dan membantu perkembangan bisnis ya Pak ya. Apalagi perkembangan dunia teknologi informasi ataupun digitalisasi ini kan sangat cepat sekali berkembang ya Pak ya. Apalagi banyak mendukung untuk perkembangan di dunia bisnis. Nah, sedikit boleh sharing Pak, opening dulu Pak dari Pak Untung. Boleh saya panggil Pak Untung ya, Bapak Untung ya? Boleh Mas Tomo. Iya ya, saya persilakan untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Untung. Baik Bapak Ibu, ini kita mungkin karena dekat dengan azan, mungkin kita sebentar kita menunggu azan.
Iya ya, boleh Pak Untung. Mohon menunggu terlebih dahulu beberapa menit ke depan ya Bapak Ibu ya. Karena azan sedang berkumandang, kita hargai dan kita hormati walaupun agama berbeda. Saling menghargai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tomo. Jadi benar yang dikatakan Mas Tomo. Jadi eranya kita saat ini itu untuk UMKM atau bisnis itu sudah mungkin tidak bisa, mau tidak mau tidak bisa lagi untuk melakukan bisnis secara konvensional. Artinya di era kemajuan yang bisa dibilang no limit ya, unlimited teknologi, mau tidak mau para pelaku usaha UMKM itu harus mengadopsi yang namanya digital marketing, karena ya digital marketing itu ternyata cukup powerful untuk bisa meningkatkan revenue dari bisnis kita semua, gitu Mas Tom. Baik Pak Untung. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang sudah bergabung pada malam hari ini, dan bagi yang baru bergabung, tak lupa kami ucapkan salam hangat dan salam sejahtera, salam sehat. Tentunya untuk Bapak Ibu yang memang menyempatkan waktu ya bergabung di acara sesi Entrepreneurs Academy di sini pada malam hari ini ya. Kami persilakan Bapak Ibu kembali, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir ya yang sudah di share, yang sudah dikirimkan di link kolom pesan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak perlu berlama-lama lagi. Bapak Untung kami persilahkan untuk boleh nantinya disampaikan, di-sharing tentang ilmu pengetahuannya di dunia digital marketing ya, Bapak Untung ya. Seperti apa sajakah sekiranya perkembangan yang nantinya bisa mendukung Bapak Ibu para member di Ciputra Entrepreneur Club di sini sendiri agar bisa meningkatkan setidaknya untuk income bisnisnya, baik itu yang bersifat pribadi ataupun yang mendukung di bagi Ciputra Entrepreneur Club. Kami persilakan untuk waktu dan tempat kembali Bapak Untung. Saya persilakan untuk bisa share screen-nya. Baik, Mas Tomo, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Nah, pada setiap malam biasanya saya membawakan kuliah ini ya bagi mahasiswa-mahasiswa saya, dan suatu kehormatan pada hari ini ya saya juga membawakan kuliah lagi ya. Kuliah khususnya bagi member dari Ciputra yang memang sudah bergelut di bidang entrepreneur. Pada dasarnya entrepreneur itu menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah kampus saat ini, karena kita sesuai dengan arahan Mas Menteri bahwa setiap kampus itu harus melahirkan yang namanya entrepreneur. Sehingga setiap tahun kami itu mendapat
program gitu ya, mendapatkan hibah program itu yang namanya P2MW atau program pembinaan mahasiswa wirausaha. Sehingga banyak hal yang kita berikan kepada mahasiswa khususnya untuk mau membuka usaha, bahkan sejak dia masih berada di bangku mahasiswa atau di bangku kuliah, sehingga lulusannya diharapkan sudah bisa mandiri dan menjadi entrepreneur. Jadi lulusan kali ini untuk hampir seluruh mahasiswa sesuai dengan arahan Mas Menteri diharapkan tidak lagi sibuk mencari pekerjaan begitu ya, tapi sudah membuat sebuah usaha atau peluang usaha. Oh, memang sudah ada dukungan dari pemerintah ya, Bapak Untung ya? Ya, sudah. Dan saya sendiri termasuk sebagai direktur kemahasiswaan, sebagai pembina juga untuk digital entrepreneur ya. Jadi ada berarti memang sudah tepat ya acara pada sesi malam hari ini nih, memang kita dipertemukan dengan orang yang tepat ya tentunya nih Bapak Untung ya. Betul Mas Tomo. Jadi ya selama program ini sudah berjalan 2 tahun ini, jadi kita itu setiap mahasiswa harus memberikan proposal apa yang akan dibuka atau jenis usaha apa yang mereka ingin jalankan, nanti akan dievaluasi oleh kementerian dan diberikan dana gitu ya, diberikan dana untuk menjalankan itu, dan selama menjalankan itu pun dilakukan mentoring. Nah, di mentoringnya pun oleh para entrepreneur yang sukses, dan di akhir kontraknya biasanya kita akan dikumpulkan para entrepreneur muda itu dikumpulkan untuk menggelar pameran. Nah, baru bulan kemarin kita pameran di Bali, alhamdulillah ya. Di situ kita juga diperkenalkan dengan para investor ya, dengan para pengusaha-pengusaha yang lain, sehingga muncul yang namanya ekosistem entrepreneur atau ekosistem wirausaha, di mana kita sudah bisa mengolah usaha itu dari hulu sampai hilir gitu ya, dari mana pemasokannya sampai kemana targetnya. Nah, itu yang harus kita ajarkan kepada mahasiswa, dan penerapannya pun sudah berjalan. Kemudian pada malam ini ya tentunya kami tidak berbahagia sekali ya, bisa menyampaikan hal ini pun kepada para member entrepreneur yang ada di Ciputra ini, sebagaimana yang sudah juga kita lakukan kepada para entrepreneur muda di kampus gitu ya. Judulnya digital marketing sebagai booster bisnis Anda. Tentunya bagi para entrepreneur atau para wirausaha yang sudah menjalankan usahanya, memang beberapa waktu ini terjadi pergolakan yang cukup cepat ya, apalagi adanya COVID-19 yang beberapa waktu lalu cukup membuat kita terisolasi, di mana kita untuk mau beli sesuatu aja sulit gitu ya, untuk keluar rumah aja sulit gitu ya, sehingga setiap orang itu dipaksa untuk melek dengan yang namanya IT, melek yang namanya sosial media. Setiap orang harus bisa beradaptasi bagaimana menjual tanpa harus mempunyai toko ya, bagaimana membeli tanpa harus datang ke lokasi pembeliannya. Nah, dari keterpaksaan itu ya, mau tidak mau dunia itu sudah beralih ya, pola marketingnya, karena pola marketing konvensional di mana kita harus mencari posisi strategis untuk berjualan atau berdagang itu sekarang menjadi sangat tidak relevan ya, karena kita bisa melakukan marketing tanpa harus kita memiliki tempat yang strategis. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya digital marketing. Apa sih yang disebut dengan digital marketing itu?
Digital marketing merupakan salah satu solusi di mana perkembangan bisnis Anda dapat ditingkatkan penjualannya. Seiring dengan perkembangan informasi semakin cepat, dengan teknologi gadget atau smartphone yang berada di tangan masyarakat atau konsumen. Kalau kita lihat semua sekarang ini, kalau Bapak Ibu mungkin fenomena yang terjadi ya di Tanah Abang itu mulai sepi begitu ya, kemudian di Mangga 2, Glodok, memang saat ini terjadi penurunan pengunjung gitu ya. Itu dikarenakan ya karena hampir semua orang saat ini lebih suka membeli melalui e-commerce atau melalui sosmed begitu ya. Bahkan untuk komoditi-komoditi rumah, komoditi seperti fashion ya, komoditi seperti peralatan elektronik, tentunya sangat sekarang ini sangat digemari membeli dengan e-commerce gitu ya, karena cepat. Kita beli sekarang 2 hari maksimal kita sudah terima barangnya. Bahkan sekarang ini dengan berbagai metode pengiriman itu bisa lebih cepat, bahkan bisa instan. 2 jam kita order sudah sampai di rumah. Semakin cepat tentunya membuat ya, pola daripada marketing itu berubah dari harus memiliki toko, saya tentunya sekarang bisa memiliki toko yang virtual. Termasuk metode pembayarannya juga ya Pak Untung ya, masyarakat mulai mempercayakan transaksinya secara digitalisasi, seperti itu mungkin Pak Untung ya? Betul. Jadi apalagi sekarang sudah ya bisa dibilang jarang sekali kita mengeluarkan uang yang dalam bentuk kartal gitu ya, uang kertas maupun uang logam gitu ya, karena kita sudah dimudahkan dengan berbagai macam metode pembayaran ya. Kalau kita jajan di mana-mana, even di yang tradisional pun kita bisa membayar dengan menggunakan kris gitu ya, menggunakan sistem digital. Artinya mungkin dari sisi keuangan atau dari sisi pembayaran sudah sangat fleksibel. Ya betul, dengan metode QRIS barcode ya. Iya, betul sekali. Apakah digital marketing Anda saat ini sudah bisa meningkatkan omset bisnis Anda? Ya tentunya ada beberapa hal yang bisa kita bahas pada hari ini. Pertama dari sisi produk. Untuk meningkatkan omset bisnis, produk yang Bapak Ibu punya tentunya harus memiliki nilai keunikan ya, nilai yang unik di mana mungkin hanya Bapak Ibu semua yang memilikinya gitu ya. Kalaupun produknya sama gitu ya, harus ada nilai keunikan tersendiri atau nilai tambah dari produk yang kita punya. Nah, bagaimana memperkuat karakter dari produk kita? Tentunya kita harus membuatnya atau mendesainnya dengan desain-desain yang bagus, yang unik ya, dan ya tentunya juga dengan tampilan-tampilan yang menarik. Nah, tentunya itu semua bisa digunakan dengan aplikasi yang gratis gitu ya. Selain itu, setelah kita punya produk, pastinya peran digital marketing dimainkan ya. Saat ini Bapak Ibu semua tidak harus punya yang namanya toko online, tidak harus punya yang namanya website. Kita dengan dunia sosial media ya, dengan menggunakan e-commerce itu, bahkan menurut fakta bahwa media sosial itu 5 rating tertinggi dari sisi penjualan. Jadi tentunya dengan era digital yang berubah ini sebenarnya kita dimudahkan, jadi bukan disulitkan gitu ya. Hanya bagaimana kita beradaptasi dengan hal itu semua. Kemudian posting. Nah, tentunya setelah kita desain, setelah kita paham dengan dunia marketing digital, hal yang kita lakukan adalah bagaimana strategi postingnya. Tentunya posting itu harus mengikuti kaidah-kaidah ya postingnya. Ya biasanya untuk campaign ini
ditentukan oleh momen-momen tertentu ya. Bapak Ibu ingat ya, kalau setiap tanggal kembar setiap bulan itu pasti ada penawaran-penawaran yang menarik dari e-commerce di 12.12 ya, 11.11 itu pasti ada penawaran-penawaran menarik. Nah, posting diarahkan untuk bisa menjadi seperti itu. Jadi ada momen spesial di mana customer itu merasa harus membeli produk kita karena momen ini tidak akan terulang lagi. Nah, seperti itu. Itu harus kita coba lakukan pada posting tersebut. Nah, apabila hal-hal itu masih belum membantu, biasanya kita juga bisa menggunakan influencer review. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu semua yang kurang aktif dalam media sosial gitu ya, untuk mendapatkan follower yang banyak itu memang agak sulit ya. Memang agak sulit kita untuk mendapatkan follower yang banyak, apalagi mungkin kita ini kurang aktif juga di bidang sosial media. Oleh karena itu kita bisa meminta bantuan dari para influencer. Ya, tentunya para influencernya itu tidak sekelas Raffi Ahmad ya, yang mungkin bayarannya mahal gitu ya. Banyak sekali influencer-influencer yang bisa kita ajak kerjasama, ya tentunya tidak terlalu mahal gitu ya. Influencer-influencer seperti influencer khusus makanan, influencer khusus fashion, ya, influencer-influencer di mana mereka sudah punya basis follower atau basis pengikutnya itu sudah cukup besar. Nah, dari review mereka kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu produk kita akan bisa lebih dikenal ya, tentunya dengan cost efisiensi dan budgetnya cukup rendah begitu ya, daripada kita mungkin beriklan di media massa atau kita berusaha sendiri mengumpulkan follower yang organik, tentunya itu akan memakan waktu. Dan yang paling penting dari itu semua adalah jangan lupa memfollow up. Memfollow up dengan cara ya tentunya dengan reminder ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita memonitor apa aktivitas yang sudah kita lakukan, apakah cukup menarik bagi para netizen gitu ya, para pengunjung sosial media kita, pengunjung website kita, pengunjung e-commerce kita, atau malah sebaliknya gitu, atau malah mungkin strategi ini kita dipandang tidak cukup membuat customer tertarik. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memonitor hal tersebut ya, dan tentunya tools-toolsnya itu pun tidak harus membayar mahal. Banyak tools-tools mengenai marketing ini, digital marketing ini bisa didapat secara gratis. Sampai alat monitoringnya pun ada Pak untungnya, kalau misalkan Bapak Ibu para member di Ciputra Entrepreneur Club ini ingin tahu ya apakah memang efektif ya, boleh dibilang ini dalam mempromosikan ya atau dalam membranding produk dan jasa Bapak Ibu semua yang berada di sini ya di Ciputra Entrepreneur Club ini. Satu alat monitoringnya itu apakah memang bisa dipergunakan di smartphone atau memang butuh alat khusus Pak Untung? Bisa dimanapun gitu ya. Jadi karena kita kan di era digital ini sebenarnya multi platform Mas Tomo. Jadi rata-rata tools-tools itu bisa digunakan di mana saja gitu, di smartphone, di komputer, laptop ya. Selama gadget atau perangkat kita itu terkoneksi dengan internet. Karena memang strategi pemasaran kita lewat internet ya, kita lakukan monitoringnya juga dengan internet. Seperti itu Mas Tomo. Oke, kita lanjut ya. Jadi silakan, kita bahas satu-satu. Jadi untuk aplikasi desain ya, tentunya Bapak Ibu mungkin kalau ingin membuat desain kemasan atau desain logo pusing gitu ya, wah saya harus meng-hire orang desainer gitu ya, kita harus membeli desain itu gitu ya. Di
dunia digital sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang cukup mumpuni untuk melakukan desain, bahkan mungkin lebih dari yang kita bayangkan gitu ya. Di sini ada namanya Canva, dan yang baru-baru muncul adalah Photoshop Online. Dan dua-duanya itu bisa memberikan desain-desain terhadap produk kita menjadi lebih eksklusif. Seperti contoh, Bapak Ibu belum punya logo gitu ya, di Canva atau di Photoshop Online itu ada banyak sekali template-template logo yang bisa kita gunakan. Dan bahkan ya untuk event-event tertentu, contohnya sekarang ini kan kita akan menghadapi Christmas ya, kita bingung pengen bikin campaign seperti apa. Nah, di dalam Canva atau di dalam Photoshop Online itu banyak sekali campaign-campaign yang berkenaan dengan Christmas ya, dengan momen Christmas ini, sehingga kita bisa cukup masukkan foto produknya, kita buat tulisannya, itu bisa membuat produk kita terlihat ya eksklusif gitu ya. Tentunya untuk membuka Canva, Bapak Ibu cukup akses ke https Canva ya. Nah, di sini akan tampil tampilan seperti ini. Nah, kita cukup login saja ya. Setelah login, lalu pilihlah Start Designing atau pilih mulailah membuat desain. Dan mungkin pertanyaannya, Pak, saya kan nggak punya basic design, saya nggak ngerti warna gitu ya, saya nggak ngerti bagaimana membuat sharpness atau bagaimana membuat bentuk-bentuk yang aneh-aneh gitu ya. Di Canva itu semua sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu cukup memilih saja desain-desain apa yang atau template-template apa yang Bapak Ibu kehendaki yang sesuai dengan mungkin latar belakang dari produk itu tersendiri. Jadi bisa digunakan untuk hal itu. Jika ingin yang lebih, nah Canva juga ada konten premium, dan konten premium itu tentunya berbayar. Tapi jika Bapak Ibu ingin yang tidak berbayar, Bapak Ibu bisa cukup menggunakan konten-konten free, dan itu sangat banyak gitu ya, sangat banyak, dan bisa membuat produk kita itu lebih eksklusif ya. Kita bisa gunakan ini untuk membuat brosur, untuk membuat logo, untuk membuat desain kemasan dan sebagainya. Itu kita bisa dengan mudah dan cepat sesuai dengan ukuran kertas atau ukuran dari produk itu sendiri. Dan yang paling penting, biasanya kalau Bapak Ibu sudah menggunakan e-commerce ya, e-commerce atau seperti sosial media, itu tampilan looks-nya itu harus lebih menarik, itu harus sangat menarik, baru diminati orang gitu ya. Kalau kita cuma memfoto produknya, nah itu biasanya kan nggak jadi menarik gitu ya. Tapi jika kita bisa membuatnya dengan menampilkan background yang bagus dan sebagainya, tentunya produk itu akan terlihat lebih bagus. Ini tidak perlu diinstal, Pak Untung? Cukup buka browsing aja gitu, browsing. Iya betul, Mas Untung. Okay. Jadi Bapak Ibu tidak harus punya komputer yang spek dewa gitu ya, yang dibilang dengan komputer spek tinggi gitu ya. Zaman dulu ya, mungkin zaman saya masih kuliah atau Mas Tomo masih kuliah ya, kalau kita mau install aplikasi khususnya Photoshop ini ya, Photoshop ini kita minimal itu RAM-nya tinggi gitu kan, minimal prosesornya juga tinggi. Tapi dengan hadirnya aplikasi-aplikasi online seperti ini, hal tersebut tidak lagi dibutuhkan gitu. Jadi karena kita sudah bermain secara online, artinya resource-nya itu sebenarnya tidak ada di laptop kita. Resource yang dibutuhkan adalah di servernya. Jadi laptop kita tidak perlu spek yang tinggi untuk melakukan modifikasi gambar dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, ini adalah Photoshop. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah mengenal, tampilannya tidak asing lagi seperti ini. Cuma pada free online Photoshop ini ada tambahan, yaitu template. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek mikirin bagaimana backgroundnya, bagaimana layernya.
membuat layer 1, layer 2, layer 3 gitu ya. Itu mungkin kalau kita masih menggunakan aplikasi, ya kita harus membuat satu-satu layer per layer untuk membuat sebuah desain. Tapi kalau kita menggunakan online Photoshop seperti ini, itu sudah ada template-nya gitu ya. Jadi ya bahkan mungkin yang baru mengenal desain itu bahkan bisa membuat desain-desain yang sangat bagus dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Selain itu mungkin ya, bagi Bapak Ibu yang ingin juga mengkampanyekan produknya tidak dalam gambar yang biasa gitu, tapi gambar yang bergerak atau video. Nah, kita sekarang ini punya juga aplikasi yang namanya CapCut atau CapCut ini ya. Di sini pun sama gitu ya, tidak perlu resource yang tinggi untuk jenis komputernya, dan kita bisa juga mengambil template ya. Kalau Bapak Ibu semua lihat di TikTok gitu ya, sebagian besar itu menggunakan aplikasi CapCut ini untuk melakukan video editing. Jadi di sini sudah ada template bagaimana mentranslasi video, bagaimana membuat video mungkin dari gambar dijadikan video, bagaimana menambahkan background suara gitu ya, bagaimana menambahkan caption di dalam produk kita, di dalam video itu. Tentunya itu menjadi sesuatu yang mudah dan menarik gitu ya, sehingga produk Bapak Ibu terlihat lebih bagus atau lebih menarik di mata konsumen. Jadi apalagi saat ini konsumennya yang menyasar pada generasi muda ya, generasi muda, generasi yang butuh warna gitu ya, butuh dinamis gitu ya. Nah, itu menggunakan aplikasi ini menjadikan produk kita tuh menjadi produk yang dicintai oleh anak muda. Dengan kata lain begini ya Pak Untung ya, ini ada satu pertanyaan bagus sekali nih Pak Untung, kebetulan dari salah satu member di Ciputra Entrepreneurs Club, ada Bapak Edwin. Selamat malam Bapak Edwin, boleh bertanya satu hal dulu ya Pak Untung ya? Ya, silahkan. Iya, Pak Edwin di sini memiliki pertanyaan bagaimana mempositioningkan yang berkaitan dengan bisnis di Ciputra Entrepreneur Club, karena kan di bisnis member Ciputra Entrepreneur Club ini sendiri Pak Untung konsepnya kan member get member nih Pak Untung. Berarti kalau yang tadi Pak Untung sampaikan, boleh dibilang dari pertanyaannya Bapak Edwin ini mengabadikan momen, contohnya yang tadi Pak Untung bilang terkait dengan campaign ya Pak Untung ya, mohon maaf dikoreksi saya kalau salah Pak Untung. Mengabadikan momen liburan itu juga bisa dijadikan campaign, dan cara mengabadikannya melalui aplikasi desain yang sistemnya ini cuma-cuma atau tidak berbayar ya Pak Untung ya, lewat aplikasi desain di online ini. Kurang lebihnya seperti itu Pak Untung ya? Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya di setiap lini bisnis apapun ya tentunya kita bisa gunakan aplikasi-aplikasi ini. Dengan platformnya yang di CES ini, ya tentunya kita bisa mengabadikan beberapa momen-momen yang memang mungkin bisa menjadikan orang tertarik untuk jadi member dari Ciputra ini ya. Jadi apa yang momen-momen yang didapat, keuntungan-keuntungan yang didapat, atau mungkin testimoni-testimoni ya, testimoni dari downline-nya itu bisa kita masukkan ke dalam video ini gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan perspektif yang menarik daripada para calon-calon downline kita atau calon-calon member kita, seperti itu. Oke, ini adalah salah satu tools ya yang bisa digunakan pada untuk mendesain atau membuat produk kita, produk yang sifatnya bisa berbentuk atau visible, atau produk yang mungkin sifatnya tidak berbentuk begitu ya, yang memberikan manfaat.
Lalu ketika kita sudah punya produk dan kita sudah melakukan redesigning, sudah membuat menambahkan SketchUp yang bagus pada produk kita atau menambahkan mungkin tampilan-tampilan yang baik, ya tentunya kita tinggal masuk ke dalam sosial media. Sosial media apa yang kita pilih? Ya tentunya kita harus bisa melakukan riset, ya riset dalam arti di media apa yang paling diminati orang pada saat ini, lalu apa yang paling cepat informasinya, dan tentunya dari sisi cost adalah mana yang lebih murah. Walaupun demikian, ya tentunya di media sosial itu ada sisi negatifnya, yaitu bisa membuat seseorang itu bersifat individualisme, ya. Di dalamnya juga banyak sekali ujaran kebencian, ya, fitnah, dan sikap antisosial. Oleh karena itu, ya harapannya adalah Bapak Ibu semua bisa melakukan campaign itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang positif, ya, yang memotivasi. Jadi orang akan lebih suka, ya, ketika kita memposting di sosial media itu sifatnya memberikan informasi dan juga motivasi. Cerdas menggunakan media sosial dalam membangun bisnis Anda. Kalau kita lihat dari sisi perbandingan dari tahun 2022 sampai dengan 2023, kita melihat pertumbuhan dari perkembangan sosial media itu sendiri sangat pesat, ya. Pertumbuhan follower berdasarkan jumlah komentar yang merespon itu mencapai 63%. Kepuasan pelanggan dari feedback yang dikumpulkan melalui media sosial itu mencapai 62%. Kesan-kesan, kesadaran, dan jangkauan konten media sosial mencapai 62%. Retensi dan loyalitas pelanggan melalui keterlibatan media sosial itu meningkat hingga 61%. Ya, lalu lintas program intervensi via media sosial yang mengunjungi situs web meningkat juga 61%. Ini adalah sentimen terhadap merek dan sebutan produk jasa di media sosial juga meningkat 52%. Tingkat konversi untuk iklan kampanye media sosial juga meningkat 51%. Merasa terlibat dalam merespons seperti suka, komentar, dan bagikan itu meningkat 51%. CTR atau klik tayang, juga CPC atau pay per click-nya itu juga meningkat 44%. Bagaimana Mas Tomo, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau kita lanjutkan dulu? Boleh dilanjutkan dahulu, Pak Untung. Tadi pertanyaannya cukup luar biasa. Sambil berjalan, karena memang sepertinya ini topiknya sangat menarik sekali, ya, bagi bagi perkembangan bisnis di Ciputra Entrepreneur Club, karena dampaknya sangat positif sekali dalam menentukan apa yang tadi Bapak Untung sampaikan. Bagaimana caranya kita bisa mengabadikan momen mengabadikan momen pribadi kita semenjak tentunya khususnya untuk Bapak Ibu, ya, yang bergabung sebagai member di Ciputra Entrepreneurs Club ini, mengabadikan momen-momen tersebut ini kemudian dapat dijadikan sebuah campaign, ya Bapak Untung, ya, kalau tidak salah tadi disampaikan, dapat dijadikan sebuah campaign yang kita posting, kemudian yang kita update melalui media sosial, sehingga akhirnya tanpa kita sadari itu adalah campaign-campaign yang dapat mendukung ataupun kampanye-kampanye yang dapat mendukung bagi peningkatan tentunya positioning di member Ciputra Entrepreneur Club ini sebagai sebuah bukti kepada masyarakat tentunya, ya, Bapak Untung. Kurang lebihnya begitu, ya Bapak Untung, ya. Mohon dikoreksi Pak Untung. Betul. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Mas Tomo. Tentunya bisnis Bapak Ibu semua yang terkait dengan member pada Ciputra Entrepreneur Club ini, ya bisa kita lakukan adaptasinya, ya, dengan menggunakan digital marketing, dan menurut saya itu sangat powerful. Ini
adalah data yang menurut saya Bapak Ibu semua tidak boleh mengabaikan, ya. Kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia itu 276 juta jiwa. Sementara jumlah pengguna internet di Indonesia itu 213 juta pengguna. Artinya kalau kita lihat ekuivalensinya itu bisa dibilang cukup tinggi, cukup rata-rata, sehingga bisa jadi ya hampir semua ini 276 juta jiwa ini sudah mengenal dunia internet gitu ya. Kemudian sementara itu untuk pengguna media sosial di Indonesia itu tercatat mencapai 167 juta pengguna ya. Nah, dan rata-rata tiap orang punya lebih dari satu gadget ya. Artinya apa? Artinya dari 167 juta kita targetkan ya 10% saja ya. 10% itu jadi customer target kita ya. Artinya sudah berapa itu ya? Hanya 10% atau kebanyakan ya 10% dari 167 juta. Misalnya 1% saja gitu ya. Fantastis, ini pasti impactful sekali ini Pak. Betul. 167 juta itu kita targetkan 1% aja gitu ya dari total jumlah pengguna, tentunya itu berimpact kepada kita cukup besar di bidang bisnis. Artinya apa? Artinya kolam-kolam itu, kolam-kolam dari target-target pasar kita itu akan lebih banyak di sosial media. Kalau kita lihat dari monthly active user atau MAU ini, kita lihat perbandingannya tiap platform sosial media. Kita lihat masih saat ini yang paling tinggi adalah YouTube ya. YouTube kemudian diikuti oleh dengan 140 juta pengguna per bulan ya, active user. Kemudian diikuti dengan Facebook ya, Facebook. Dan sekarang mungkin Facebook itu bukan hanya digunakan sebagai pertemanan aja gitu ya. Karena kalau saya lihat lebih banyak Facebook tuh digunakan untuk jual beli gitu ya, jual beli, kemudian mencari kerja, mencari lowongan kerja. Mungkin ada juga yang menawarkan investasi di dalam sosial media. Kemudian ada juga ya, karena ini cukup tren di kalangan anak muda, yaitu TikTok ya. TikTok menempati 120 juta pengguna aktif setiap bulan ya. Betul. Padahal pendatang baru itu kalau tidak salah Pak Untung ya. Iya, betul, dibandingkan dengan media sosial yang lain kalau tidak salah saya. Iya, kemudian kemudian ada Instagram, dan di bawah-bawahnya masih banyak lagi yang tentunya sebenarnya empat platform ini harus kita jadikan fokus dalam membina bisnis kita. Kenapa sih dengan sosial media itu sangat efektif untuk menggait atau mengambil atau mengakuisisi customer ya? Karena pada dasarnya khususnya orang Indonesia itu ketika memutuskan membeli produk atau membeli sesuatu itu berdasarkan kepercayaan ya, percayaan kepada siapa penjualnya gitu ya. Sehingga di dalam sosial media itu tentunya adalah yang ada di dalamnya adalah circle-circle yang Bapak Ibu semua sudah percaya ya. Di dalamnya ada mungkin keluarga ya, ada teman-teman SD, SMP, SMA yang sudah mengenal Bapak Ibu semua secara langsung, sehingga ketika Bapak Ibu mengeluarkan produk ya, misalnya menjual donat gitu ya, ya pasti orang itu akan langsung percaya gitu bahwa misalnya Bapak Gani terkenal dari zaman SMP itu kalau bikin kue enak gitu ya, dan mereka akan tanpa perlu khawatir, mereka akan langsung melakukan pembelian. Nah, hal itu juga jika Bapak Ibu menjual produk-produk dari CEC ini atau yang sifatnya kepercayaan gitu ya. Dan itu tidak mungkin orang membeli sesuatu yang sifatnya kepercayaan ini kepada sembarang orang yang tidak dikenal, begitu ya.
Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu masih berpikiran saya tetap kekeh pengen jualan secara konvensional. Artinya misalnya sebagai kita contoh jualan baju gitu ya. Kalau kita melakukan penjualan secara konvensional, kita siapin lapak di pinggir jalan gitu ya, lapak di pinggir jalan ya, dengan harapan pokoknya yang lewat ya mau beli gitu ya, mau beli dengan jualan baju yang kita miliki. Tapi apakah iya mereka langsung membeli? Yang lewat itu kebanyakan tidak kenal dengan kita, ya, tidak kenal dengan kita, siapa kita. Dan mereka juga mungkin bisa jadi selalu berpikir negatif duluan gitu. Wah, jangan-jangan itu baju-baju bekas gitu ya, baju-baju dari mana gitu ya, yang nggak jelas gitu ya. Tapi kalau kita posting baju-baju itu di Instagram, di Facebook, di mana pasti orang-orang di situ adalah orang-orang yang kita kenal, dan mereka akan dengan tanpa ragu-ragu akan membeli produk baju kita karena udah tahu yang jual Mas Tomo nih. Kalau Mas Tomo yang jualan pasti baju-bajunya kualitasnya nomor 1 gitu ya. itu target marketing yang paling mudah kalau kita mau melakukan engagement melalui media sosial seperti itu. Lalu posting. Nah, untuk posting itu pastinya seperti yang saya sudah ungkapkan, kita sudah tidak boleh lagi melakukan posting yang sifatnya asal gitu ya. Yang penting posting gitu ya. Karena itu akan sangat berpengaruh pada keputusan orang untuk membeli produk kita. Ya, tentunya postingan-postingan itu harus bisa di-manage sedemikian rupa supaya postingan-postingan itu bisa sesuai gitu ya dengan demand dari masyarakat. Nah, bagaimana cara posting? Mungkin kita coba simak video berikut. Nah, itu adalah cara untuk posting. Jadi kita pilihkan saja posting-posting yang sifatnya memang punya daya tarik gitu ya Bapak Ibu ya, karena kita kan rencanakan bahwa sosial media ini digunakan memang untuk tools dalam marketing kita gitu. Jadi jangan asal foto-foto yang penting ada gitu ya. Jadi harus di manage, dan di manage-nya pun jangan dengan waktu-waktu tertentu Bapak Ibu. Jadi kita bisa namanya scheduling ya di dalam sosial media itu. Kita bisa posting secara terschedule. Saya hari ini apa, besok apa gitu, supaya customer itu tidak bosan. Juga jangan terlalu banyak gitu, jangan terlalu banyak
setiap sejam sekali posting ya, itu nanti mungkin akan membuat customer kita juga bosen gitu ya. Ini postingnya itu aja gitu ya, cuma diulang. Kemudian yang terakhir ada review positif bisnis. Testimoni tentunya itu sangat mendukung ya, jika bisnis kita ingin disukai orang pasti akan mencari testimoni atau review yang tentunya terkait dengan yang kita ini kan ya, bisnis kita testimoni itu akan mendukung bisnis yang kita jalani. Apakah ada yang merasa kecewa atau ada yang merasa suka dengan bisnis kita dan berniat untuk melakukan buyback atau untuk membeli kembali gitu ya, membeli lagi dan membeli lagi, seperti itu dari review positif. Nah, tentunya untuk hal itu biasanya kita mempercayakan pada para reviewer atau kita sendiri yang melakukan review itu. Ya, bagaimana menulis review? Pertama yang pasti harus jujur ya. Kemudian atas pengalaman sendiri atau self experience. Lalu kita review dengan penjelasan yang lengkap. Jadi jangan mereview hanya satu sisi gitu ya, tapi harus komprehensif. Kemudian jangan pernah lakukan review yang sifatnya itu membohongi gitu ya, karena pelanggan pasti akan kapok ya. Pelanggan sekarang atau customer sekarang rata-rata adalah customer yang cerdas gitu Bapak Ibu ya, customer yang cukup smart gitu ya, cukup pintar, yang bisa menilai produk ini bagus atau sellernya bagus atau tidak, seperti itu. Hindari typo ya, kadang-kadang ada typo yang bikin malah produk kita jadi salah gitu ya, harusnya ini menjadi produk yang lain. Nah, itu karena kita typo. Kemudian hindari produk ilegal. Kalau produk-produk kita tidak punya license ya, tidak punya BPOM atau sebagainya, ya sebaiknya kita hindari daripada kita akan mendapat tuntutan di belakang gitu ya. Nah, itu jadi hal yang tidak baik. Kemudian review atau testimoni ini kita masukkan ke dalam produk kita atau dalam digital marketing itu sebagai pendukung bahwa memang ada beberapa orang yang sudah menggunakan produk kita dan berefek bagus gitu ya. Nah, tentunya keuntungan testimoni yang mereview positif ya, itu kita akan menjadi lebih bagus ya. Jadi efisien ya, budget cost jasa biaya influencer yang melakukan review, kemudian tercipta dan meningkatnya hubungan mutualisme bisnis dengan responden yang memberikan review, memberikan peluang baru bagi kedua belah pihak ya, Anda dengan reviewer. Nah, ini adalah salah satu reviewer ya, reviewer di bidang makanan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin menjual produk gitu ya, kok nggak laku-laku gitu. Nah, barangkali kita bisa minta bantuan influencer ya, influencer yang tentunya di bidang makanan ya, di bidang, jika kita menjual makanan ya, reviewnya di bidang makanan, untuk mereview kita, dan dia yang sudah punya followernya banyak. Dan tentunya tidak, kadang ya memang ada yang mahal dan ada juga yang tidak terlalu mahal sebenarnya. Bahkan ada juga yang gratis, asal mereka misalnya bisa saling tuker link atau bisa saling merekomendasikan dagangannya juga, itu akan bisa juga lebih mudah gitu ya. Ya, kecuali Bapak Ibu mengandalkan artis nih, artis tentunya harganya mahal. Kalau ini ya insya Allah mungkin bisa lebih murah. Mungkin kita lihat reviewer dari ini.
Baik, Bapak Ibu, mungkin sebentar ada kendala dengan sound saya. Saya coba share ulang. Akhirnya nemu donat 6 ribuan paling enak yang ada di Bogor. Marijan. Akhirnya aku nemu donat 6 ribuan paling enak yang ada di Bogor loh. Dari Taman Coret-Coret kalian lurus terus, dan dari sini kalian tinggal belok sedikit, dan nanti lokasinya ada di sebelah kanan belokan. Kita udah sampai di tempatnya, dan nama tempatnya itu Daily Donat. Akhirnya aku nemuin juga donat enak di Bogor. Di sini kalian juga bisa makan di tempat ya. Dan harga donat di sini Styrofoam 6.500 saja. Punya banyak pilihan donat dan ada menu terbarunya. Kalau kesini selalu bingung mau pilih yang mana karena rasanya enak-enak semua dan dijamin bikin ketagihan deh. Ini dia semua pesanan aku. Kalau kalian beli satu box harganya cuma 37.000 aja loh. Udah dapat 6 donat dan kita bisa campur untuk pilihan donatnya. Kalau favorit aku yang rasa mangga ini. Untuk tekstur donatnya itu super lembut banget dan rasa manisnya juga nggak berlebihan. Dan Daily Donat ini juga cocok buat jadi hadiah loh. Kalau soal rasa nggak kalah enaknya dari yang di mall-mall. Kalian juga bisa beli satuan, harganya cuma 6.500 saja. Di sini juga ada minuman yang enak-enak semua. Ada Thai tea, green tea, dan juga coklat. Kalau aku paling suka yang rasa green tea. Lagi ada promo di bulan ini juga. Yuk warga Bogor jangan lupa cobain Daily Donat ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi mereview itu bukan pemilik si bisnis donat itu, tapi dia meminta tolong kepada reviewer atau influencer untuk mereview produk donatnya, sehingga supaya produk donatnya akhirnya dikenal gitu ya, atau jadi viral. Nah, hal itu juga Bapak Ibu bisa lakukan jika memang Bapak Ibu merasa ya tidak cukup bisa mengengage dengan platform sosial media Bapak Ibu sendiri yang Ibu miliki, tapi kita juga bisa melihat atau bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan para influencer itu, sehingga kita bisa membuat produk kita menjadi bisa viral seperti itu. Iya, Pak Untuk tadi juga reviewernya juga bukan reviewer yang terkenal ya. Saya pernah melihat ada beberapa kali reviewer tersebut menginfluencer tidak hanya dari sisi makanan saja, tapi kalau tidak salah pernah juga masuk di sebagai reviewer produk sepatu kalau tidak salah itu Pak Untung. Iya, betul. Oke. Jadi memang tugasnya apa? Tugasnya mereview aja apa aja yang ya memang kan diminta orang gitu ya, diminta. Betul. Diinginkan orang mereview sesuatu. Jadi kadang ya kalau kita lihat ini nama TikToknya tukang visit, tukang visit. Jadi apa aja dia visit, dia review. Ternyata menarik gitu, banyak orang yang suka dengan apa yang konten apa yang dia buat seperti itu, sehingga ya tentunya dia bisa lebih membantu gitu ya, lebih membantu para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Dan tentunya juga berdampak kepada ini ya, kita bisa meminimalisir dari sisi anggaran mungkin ya Pak Untung ya. Ya betul, jadi ya mungkin kalau Bapak Ibu belum terpikir untuk menyewa influencer yang kelas artis gitu ya, ya bisa dengan influencer seperti ini gitu ya. Pastinya harganya juga lebih murah gitu ya. Dan kita juga bisa tinggal kita ambil repost aja dari apa yang sudah dia review. Ya, kita repost lagi di sosial media kita, sehingga menjadi lebih baik gitu ya. Dan itu sudah terbukti. Jadi di salah satu mahasiswa saya yang pelaku wirausaha menggunakan ini gitu ya, sehingga saat ini
usahanya sudah cukup berkembang baik gitu ya. Usahanya cukup berkembang baik dan ya saat ini bisa dibilang dia sudah bisa hidup mandiri dari usahanya dengan bantuan juga influencer ini gitu. Luar biasa. Luar biasa. Menarik nih, makin menarik makin malam ini Pak untuk nih topiknya. Iya, tentunya ya banyak orang yang ini ya apa namanya kadang bagi mahasiswa itu nanti aja lah, mau kerja tuh nunggu ntar aja kalau udah selesai gitu ya. Ya karena betul. udah lulus gitu ya. Karena kadang kita sebagai orang tua juga udah ngapain sih nak nyari duit gitu, dan ntar aja fokus dulu di kuliah kamu gitu. Sementara sebenarnya banyak waktu mereka itu yang bisa mereka manfaatkan gitu ya. Jadi usaha-usaha itu kan tidak harus 8 jam full time gitu ya, tidak harus juga. Paradigmanya jadi dirubah ke arah bagaimana bisa membangun jiwa entrepreneurs-nya secara psikologis, namun pada akhirnya dapat bonusnya adalah pengembangan jiwa entrepreneurs-nya ini dapat membangun satu hubungan mutualisme, begitu ya Pak Untung ya? Betul. Oke. Paham nih saya jadinya nih. Iya, salah satu mahasiswa saya yang dari kampung ya, maksudnya dia merantau ke Jakarta sini kuliah gitu ya. Biasanya dia selalu ditransfer tiap bulan ya, karena dia berwirausaha ya, sekarang malah gantian dia yang mentransfer orang tuanya gitu ya. Jadi dia minta stop untuk ditransfer lagi, dia sekarang sudah bisa mandiri dari usahanya dan tidak mengganggu sama sekali perkuliahannya. Karena begini Bapak Ibu, dengan adanya kebijakan kampus merdeka ini sangat menguntungkan. Jadi kalau memang si mahasiswa itu mau fokus di bidang wirausaha, ya tentunya wirausaha itu harus terkonsep, punya proposal dan harus ada outcome-nya gitu ya, benar-benar dilakukan. Itu bisa disetarakan dengan 20 SKS. Nah, itu aturan yang terbaru dari Mas Menteri. Jadi kita bisa melakukan wirausaha itu, kita bisa diakui 20 SKS sehingga bisa menghemat satu semester ya, tidak harus belajar di kelas gitu ya. Kita bisa melakukan itu, mungkin disamakan seperti kita magang gitu ya, disamakan seperti kalau Bapak Ibu dulu pernah kuliah wajib magang atau wajib KKN. Nah sekarang bisa disamakan dengan berwirausaha, dan tentunya wirausahanya itu harus terkonsep, terstruktur, dan punya outcome seperti itu. Kemudian untuk follow up lebih lanjut ya, kita punya yang namanya media analytic tools ya, menjadi sebuah keharusan karena memudahkan pengelolaan pemantauan sosial media marketing. Ya, memang masih banyak orang yang belum paham untuk memanfaatkan alat ini. Antara lain adalah Hotsuite, Google Analytics, dan Talkwalker. Ya, bagaimana tools ini bekerja? Mari kita cek dulu. Di Hotsuite kita akan disuguhkan dashboard yang isinya adalah diagram-diagram mengenai apa yang kita akan apa yang kita akan pantau gitu ya, tren-tren apa yang akan muncul. Nah di sini berbagai customer report dengan memilih dari 200 ukuran, kemudian mengukur waktu respon di Facebook dan Twitter, melacak brand mention ya. Kemudian bisa digunakan juga untuk media sosial. Lalu ada Google Analytics. Nah, Google Analytics sebenarnya bukan barang baru ya, sudah cukup banyak, sudah cukup lama digunakan oleh para digital marketing, di mana ini bisa mengukur sejauh mana sih penetrasi atau dari tingkat marketnya itu sendiri, tingkat interest dari marketnya itu sendiri ya. Dan saat ini masih gratis ya, masih belum berbayar, dan Bapak Ibu semua bisa melakukan pengukuran itu melalui Google Analytics dan sangat cukup akurat. Bahkan kita jika membuat sebuah website gitu ya, produk kita diminati oleh negara lain, itu kita bisa tahu dari Google Analytics ini.
Sampai sedetail itu Pak itu. Maksud saya gini Pak. Ini bisa sampai masuk tools monitoringnya ke tidak hanya satu platform media sosial saja gitu Pak, tapi di multimedia sosial ini aplikasi yang bisa dipantau. Betul, jadi kita bisa memantau produk-produk tersebut dengan ya tentunya ada plugin-pluginnya yang bisa kita pasang di kalau kita buat WordPress atau apa itu bisa kita pantau pengunjung terbanyak di misalnya kita posting ada 3 pakaian gitu, 3 fashion, pengunjung terbanyaknya sih di mana gitu yang orang lihat doang gitu, orang berapa lama aktivitas di situ itu bisa sangat tepat. Nanti kita akan coba lihat videonya secara ini ya untuk. Wah, makin menarik ini Pak. Makin detail dan makin mengerucut ini Pak. Jadi kita bisa tahu segmen polanya ini kita mau masuk dari arah mana dan nanti reviewernya kita bisa ajak kolaborasi sebagai influencer ini dari testimoni member siapa gitu. Betul. Nanti luar biasa. Ya mungkin kalau memang ada seri selanjutnya ya mungkin saya bisa diberikan sesi yang khusus Google Analytics. Nah ini sangat menarik dan sangat harus memang memakan waktu dan kita harus benar-benar konsen pada bagaimana memonitor customer kita. Kemudian ada Talkwalker juga ya hampir sama seperti itu. Dan ini mungkin ada video mengenai Google Analytics ini gitu ya. Wah, boleh nih Pak nih. Silakan ini adalah review singkatnya saja mungkin pengenalan Google Analytics. Silakan. Hai sahabat Dawab, tahukah kamu bahwa Google Analytics merupakan salah satu tool yang wajib dimiliki oleh pemilik website? Kenapa? Karena fitur pelacakan pengunjung dari Google Analytics dapat memudahkan kamu untuk memantau traffic website kamu. Fitur dasar yang paling banyak digunakan dari Google Analytics adalah traffic monitoring. Tapi sebenarnya ada berbagai fitur lain yang bisa membantu kamu meningkatkan potensi bisnis dari website kamu. Mau tahu apa aja? Jangan kemana-mana. Stay tuned. Bagi para pemula, Google Analytics seringkali terkesan sangat teknis dan menakutkan untuk dicoba. Makanya panduan ini dibuat untuk menunjukkan cara mudah dan lengkap menggunakan Google Analytics yang pastinya mudah dipahami. Di tutorial kali ini kamu akan belajar tentang istilah dan fitur-fitur utama dari Google Analytics serta bagaimana pemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas website kamu. Tapi sebelum itu, yuk subscribe channel YouTube Dawab terlebih dahulu karena akan ada banyak video menarik dan informatif yang akan tayang setiap minggunya untuk membantu kamu sukses secara online. Sekarang kita akan membahas beberapa istilah teknis yang akan sering kamu temukan saat menggunakan Google Analytics. Yang pertama adalah properties, yaitu subjek analisis Google yang termasuk website kamu, aplikasi atau perangkat yang dilacak oleh Google Analytics. Selanjutnya adalah views, yaitu kelompok data yang ingin dilihat. Fitur ini biasa digunakan untuk memisahkan traffic organik, berbayar, dan juga subdomain, dan sebagainya. Yang ketiga adalah session atau jumlah interaksi antara website dengan pengunjung. Dan yang terakhir adalah bounce rate, yaitu persentase pengunjung yang meninggalkan sebuah halaman di website tanpa melihat halaman lain di website yang sama. Setelah mengetahui istilah di Google Analytics, selanjutnya kita akan membahas cara menggunakan Google Analytics untuk memantau traffic website kamu. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara memantau data pengunjung real time. Menu real time pada Google Analytics menunjukkan jumlah pengunjung dan halaman mana aja yang sedang dikunjungi pada saat itu. Fitur ini dapat membantu kamu untuk menentukan kapan aja website kamu lebih ramai dikunjungi. Dengan memiliki data tentang aktivitas pengunjung, kamu dapat mengoptimalkan jadwal publikasi konten dan pengadaan promo terbatas pada waktu-waktu tersebut. Sekarang kita akan membahas kegunaan dari submenu real time. Overview. Pada menu real time, klik Overview. Kamu dapat melihat metrik-metrik seperti ini. Di sini, kamu bisa mengetahui jumlah pengunjung saat itu, perangkat yang digunakan oleh pengunjung, dan jumlah tampilan halaman per menit, keyword dan halaman aktif teratas, hingga lokasi pengunjung teratas.
Data ini bisa membantu kamu memonitor trafik website secara akurat. Untuk data lebih lengkapnya, kau bisa mengunjungi submenu spesifik seperti location untuk melihat data lokasi pengunjung website, traffic sources untuk melihat sumber trafik website, atau konten untuk melihat konten yang sedang dikunjungi saat ini beserta jumlah pengunjungnya. Selanjutnya, kita akan membahas cara menggunakan Google Analytics untuk mengenal pengunjung website dengan menu audience. Kamu dapat menelusuri data lebih lanjut tentang siapa saja yang mengunjungi website, dari mana asal mereka, dan apa aja ketertarikan mereka pada menu audience. Ada 14 submenu pada bagian audience yang mencakup informasi seperti lokasi pengunjung, ketertarikan, perangkat yang digunakan, dan banyak lagi. Di antara 14 submenu tersebut, ada beberapa item yang wajib kamu pahami untuk mengenal pengunjung dengan lebih baik. Pertama adalah active users. Data ini menunjukkan jumlah pengunjung dari 1 hari terakhir, 1 minggu terakhir, hingga 4 minggu terakhir. Kedua adalah lifetime value. Laporan lifetime value memberikan estimasi nilai pengunjung website kamu bagi perusahaan. Google Analytics menyediakan estimasi nilai pengunjung dari beberapa kategori, adalah cross-device. Submenu ini memberikan informasi tentang apa saja perangkat yang digunakan oleh satu pengunjung untuk mengunjungi website. Sekarang, apakah kamu ingin tahu bagaimana? Hai sahabat Dakwah. Baik, jadi seperti itu ya. Kira-kira menggunakan Google Analytics ya. Yang jelas kita punya tools dari hulu sampai hilirnya gitu ya, dari mulai membuat campaign sampai dengan memonitoringnya. Yang jelas Bapak Ibu semua tunggu apa lagi ya setelah mengetahui daripada presentasi ini, kita lakukan campaign sekarang gitu ya. Dan ya kita pelajari tools-tools yang ada itu, dengan tentunya Anda bisa belajar dengan sangat cepat karena tools-tools itu rata-rata mudah digunakan dan gratis. Mungkin demikian dari saya untuk presentasi ini. Saya kembalikan ke Mas Tomo, silakan Mas Tomo. Ya baik, terima kasih Pak Untung, Bapak Untung. Ini benar-benar saya mendapatkan keuntungan sesuai dengan nama Bapak Untung nih. Jadi Bapak Ibu semua yang bergabung di sesi malam eksklusif ini juga termasuk yang mendapatkan banyak keuntungan nih dari Bapak Untung nih. Jadi cuma tidak hanya nama ya yang menguntungkan, tapi materinya sangat-sangat luar biasa menguntungkan ini ya Bapak Untung ya. Baik, Bapak Untung, mungkin kalau tidak keberatan boleh kita buka 3 pertanyaan Pak bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin izin bertanya kepada Bapak Untung. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami persilahkan Bapak Ibu, kami buka sesi pertanyaan atau diskusi, tapi kita batasi ya Bapak Ibu ya, hanya 3 pertanyaan saja. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk dapat langsung bertanya kepada pakar atau ahlinya, yaitu Bapak Untung Supriyadi. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Edwin, barangkali Bapak Edwin ada yang ingin ditanyakan langsung dengan pakarnya ini Bapak Edwin, saya persilakan. Atau ada Ibu, maaf di sini saya sapa dulu, ada Ibu Nurul Laila, mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau Ibu Rita. Oh, Bapak Edwin bertanya ini Bapak Untung, ya. Tips dan trik kalau menggunakan Reel Instagram atau Instagram Reel Bapak Untung. Pertanyaan dari Bapak Edwin. Terima kasih Bapak Edwin atas pertanyaannya. Saya persilakan Bapak Untung tips dan trik. Barangkali Bapak Untung bisa berbagi tentang penggunaan tips and trik dari Instagram Reel. Baik,
Terima kasih Mas Tomo buat Pak Edwin. Memang Reels ini adalah sekarang menjadi andalan dari Instagram gitu ya. Mungkin sebenarnya ya mungkin karena melihat TikTok ya, TikTok berjaya dengan video pendeknya, maka Instagram berupaya juga untuk meningkatkan pelanggan atau para pengguna Instagram untuk bisa Reels-nya. Pada dasarnya tips dan triknya sama seperti pada penggunaan TikTok. Yang jelas upayakan seefisiensi mungkin video kita gitu ya pada membuat Reels. Seefisiensi mungkin jangan lebih dari misalnya 20 detik gitu ya, 20 detik. Dan kemudian setiap kata-kata yang kita ucapkan gitu biasanya juga dijadikan caption atau jadikan subtitle pada Reels tersebut begitu supaya si si pengguna itu langsung bisa mengena gitu, langsung aware untuk apa sih pesan yang akan kita sampaikan di Reels itu sendiri gitu ya. Dan biasanya pun yang paling mengena adalah jika kita melakukannya dengan menggunakan unsur komedi atau unsur yang lucu gitu ya. Biasanya itu akan langsung mengena di otak dari yang melihat gitu ya, bahkan mungkin bisa terulang-ulang terus seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Boleh apa Pak Untung? Boleh disimpulkan atau disambar itu dengan menggunakan tagline bahasa jargon yang bersifat jokes gitu ya Pak ya, sehingga akhirnya memunculkan satu rasa penasaran untuk merespon ataupun bahkan bertanya ya, mungkin begitu Pak ya, kurang lebihnya ya Pak ya. Oke, baik. Jika pun misalnya tidak bisa, video itu tidak bisa dalam waktu singkat gitu Mas Tomo, karena memang ini penjelasannya nggak mungkin nih cuma dalam waktu 20 detik atau dalam 1 menit. Ya Bapak Ibu buatlah part 1, part 2, part 3-nya gitu, sehingga membuat yang menonton itu penasaran, ini selanjutnya harus bagaimana lagi, ini harusnya harus bagaimana lagi. Jadi itu respondennya mulai tertarik karena psikologis rasa penasarannya, akhirnya dia tertarik untuk melihat sesi selanjutnya, begitu kurang lebihnya ya Pak Untung ya. Iya. Baik. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silahkan. Ya, satu pertanyaan sudah jawab tadi ya, sudah ditanyakan oleh Bapak Edwin dan sudah dijawab langsung oleh pakar ahlinya yaitu Bapak Untung Supriyadi. Masih ada sisa 2 pertanyaan lagi, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada ahlinya. Saya persilahkan kembali. Nah mungkin tadi Pak Edwin juga bilang dia udah buat reel di Instagram cuman viewernya sedikit. Nah itu biasanya viewer itu karena followernya juga mungkin Pak Edwin tidak terlalu banyak gitu ya. Dan biasanya algoritmanya gitu ya, algoritma dalam kalau di TikTok itu algoritma dalam FYP itu tergantung dari tren pada saat itu. Misalnya trennya pada saat itu apa, ada joget gemoy, joget gemoy gitu. Nah itu kalau kita buat video-video yang terkait dengan tren pada saat itu, ya itu akan FYP-nya akan bisa tersampaikan gitu, akan lebih cepat begitu untuk mendapatkan viewer. Jadi algoritmanya kita harus coba lihat tren apa yang terjadi pada saat itu, kemudian kita kaitkan dengan produk kita. Gitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang lain ada lagi yang ingin bertanya. Ya, kepada Bapak Ibu,
Coba saya sapa dulu satu-satu. Tadi sudah ada Bapak Edwin, kemudian yang hadir di sini sudah ada juga ada Ibu Aisyah Nurrahma, kemudian ada Bapak atau Ibu Andi Nafi ya, kemudian ada Bapak Ari, ada Bapak Rudi dari Jember. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oh, ada tamu juga ini dari Ibu Ning di Malang. Selamat malam Ibu, salam sejahtera, salam sehat. Kemudian ada Bapak Dodo Rahmat dari Jakarta. Kemudian ada Ibu Ning Wahyu dari Semarang. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk keluarga tercinta ya tentunya ya Bapak Ibu ya. Kami persilahkan mungkin satu pertanyaan lagi ya, agar tidak terlalu larut dan mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semuanya ya tentunya ya. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu satu pertanyaan lagi sebelum nanti mungkin kita akan akhiri sesi tentunya di sesi yang bahagia dan eksklusif pada malam hari ini ya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Untung dari Bapak Edwin terkait apakah ada algoritma terbaru mungkin Pak Edwin yang dimaksud algoritma ini terkait tentang apakah bahasa programnya atau apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin ini yang dimaksud Bapak Untung. Saya persilahkan. Baik, jadi sebenarnya kita itu bisa mempelajari algoritma dari masing-masing sosial media Bapak Ibu ya. Nah, itu terlihat dari apa yang muncul di beranda kita di saat pertama kali kita buka aplikasi itu. Contoh, misalnya kemarin ada debat presiden gitu ya, terus muncullah potongan-potongan debat presiden. Nah, itu sebenarnya algoritmanya, artinya sosial media itu selalu dibuat apa keinginan sesuai dengan apa keinginan penggunanya, ditampilkan apa keinginan penggunanya gitu ya. Itu ketika algoritma itu berjalan gitu ya. Nah, kita juga kalau ingin melakukan penetrasi di bidang marketing itu ya kita akan mendapatkan harus mengikuti algoritma itu. Artinya kalau kita mau membahas misalnya masa lalu gitu, membahas mengenai Presiden SBY, ya sekarang bukan zamannya lagi, nggak akan masuk ke dalam beranda-beranda para penggunanya. Tapi kalau kita membahas mengenai Pak Prabowo, Pak Anies, ya itu pasti akan masuk ke dalam beranda-beranda yang saat ini sedang bertebaran di sosial media. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai campaign ini kita gitu ya, campaign daripada produk kita ya. Misalnya bingung pilih calon presiden yang mana, lebih baik pilih saya. Saya bisa menyehatkan gitu ya, atau saya bisa memberikan Anda solusi. Nah, itu salah satu campaign yang bisa kita lakukan untuk menjembatani algoritma yang saat ini populer dengan politik. Baik, begitu Mas Tomo. Ya, terima kasih Bapak Untung. Oh, satu terakhir ini Bapak Untung dari Bapak Ezra. Selamat malam Bapak Ezra. Satu lagi Pak Untung. Iya betul. Jadi sebenarnya Google Analytics ini bukan berarti mengganggu privasi Bapak Ibu semua gitu ya. Tapi karena memang aktivitas kita di dunia maya itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu tercatat Bapak Ibu. Tercatat khususnya di Google. Ya, tentunya tidak semuanya kita akan bisa dapatkan gitu ya. Ini hanya terkait dengan produk yang memang kita atau website yang kita minta untuk bisa di manage atau di analisa oleh Google. Sehingga ya yang bisa tercatat itu adalah yang trafficnya masuk ke dalam website kita. Seperti misalnya siapapun namanya juga mungkin nggak
akan diberitahu, tapi siapanya dari daerah mana, misalnya dari negara Amerika gitu ya, menggunakan handphone apa gitu ya, itu bisa mengakses produk apa dan berapa kali selama dia mengakses itu ada 1 menit, 2 menit, nah itu bisa tercatat. Seperti itu Bapak Ibu. Memang ya mau tidak mau kita suka tidak suka semua yang kita lakukan di dunia maya itu tercatat. Tapi tentunya tidak semua mereka berikan ke kita datanya. Yang mereka berikan adalah di Google Analytics ini mereka memberikan traffic mana yang dominan masuk ke kita gitu ya, yang sehingga kita bisa lakukan perencanaan selanjutnya seperti itu. Jadi maksudnya tidak semuanya akan bisa dikategorikan sebagai kebebasan privasi kita akhirnya privasi kita akhirnya dapat diketahui oleh semua orang, namun ada bagian-bagian tertentu di dalam aplikasi tersebut yang memang itu sudah di set secara default ya Pak Untung ya, dalam proses filtering mungkin begitu Bapak Untung ya. Iya. Jadi memang di filter mana saja yang memang bisa dikonsumsi sesuai kebutuhan, dan mana yang memang tidak dikonsumsi. Akhirnya semuanya tidak akan dilacak. Kurang lebihnya begitu mungkin Pak Untung. Betul sekali. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Jadi tidak sampai yang mengunjungi nih Pak Ezra, yang mengunjungi Pak Edwin, itu nggak ada namanya di situ ya. Tapi biasanya yang mengunjungi dari negara Indonesia atau bahkan bisa sampai dari Malang gitu ya. Kemudian dengan handphone apa, tapi pengunjungnya sendiri itu tidak kita ketahui gitu siapa. Sehingga kita bisa lakukan misalnya penetrasinya, kalau ini ternyata produk fashion ini yang kita launching yang mengunjunginya, yang trafficnya paling banyak dari Malang gitu ya. Nah itu akan membuat kita bisa memutuskan kalau gitu mungkin kita bisa buka butik di Malang untuk ini gitu ya, karena banyak sekali yang iya betul. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, tak terasa karena sangat menarik topiknya ya. Jadi tanpa kita sadari ya, waktu jualah yang menarik kita sehingga kita punya keterbatasan dari sisi waktu ya Bapak Ibu ya. Namun kita sama-sama Bapak Ibu ya, bersama ya sebagai member di Ciputra Entrepreneur Club, ini mengucapkan banyak terima kasih sekali ini Bapak Untung. Luar biasa menarik, tidak hanya menarik tapi sangat luar biasa sekali, tidak hanya menginspirasi namun ini merupakan bekal ya tentunya bagi perkembangan bisnis ya, baik tidak hanya bisnis di Ciputra Entrepreneur Club namun berdampak positif juga bagi bisnis dan wirausaha yang dijalankan oleh Bapak Ibu yang memang tergabung di dalam klub di Ciputra Entrepreneur di sini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini Bapak Untung, luar biasa juga dalam menjawab pertanyaannya, cukup real dan sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya Bapak Ibu mudah-mudahan ada pertemuan selanjutnya, ada sesi selanjutnya di mana nantinya Bapak Ibu tidak akan pernah putus ya dari Ciputra untuk memberikan fasilitas dan support kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung sebagai member di Ciputra Entrepreneur Club. Sedianya dapat mengembangkan tidak hanya bisnis pribadinya tapi berkembang juga income tambahannya di member Ciputra Entrepreneur Club. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya waktu jualah yang akhirnya membatasi kita. Saya dengan Tomo dari tim Ciputra Life Academy dan tentunya juga dari Bapak Untung Supriyadi selaku tamu undangan ataupun narasumber kita yang sudah menyenggangkan atau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita ya Bapak Ibu ya. Kami mohon pamit undur diri dengan segala kekurangan dan kami mohon dibukakan juga pintu maaf yang seluas-luasnya. Barangkali ada
hal-hal yang memang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut ya, atau mungkin masih ada yang dianggap kurang memuaskan dari jawaban-jawabannya, kita doakan sama-sama ya dapat berjumpa lagi di lain waktu, di lain sesi, tentunya dengan perkembangan dunia teknologi informasi untuk mengembangkan dan meningkatkan bisnis usaha kita, tentunya di member Ciputra Entrepreneur Club. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Bapak Untung, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya yang sudah ada di kolom pesan ya, di kolom chat. Silahkan, itu linknya dapat diisi oleh Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Untung, terima kasih banyak Bapak Untung atas sharing ilmunya Bapak Untung, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam hangat untuk keluarga tercinta, dan tentunya semoga kita senantiasa dilimpahkan karunia, rahmat, rizki dari Tuhan Yang Maha Esa, tentunya untuk keluarga besar Ciputra Entrepreneur Club. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Untung.